Keren kan? Nah, siapa orang yang menjalankan hal tersebut, ternyata subhanallah para jamaah subuh sekalian, dia diharamkan baginya api neraka. Subhanallah. Mau melakukan mau? Insya Allah. Keren kan? Baru tahu nih kita. Oh iya ya, ternyata sholat rawatib, sholat sebelum duhur 4 rakaat 22, ataupun juga setelah duhur 22 jadi 4, maka subhanallah dia diharamkan dari api neraka. Kita tidak kuat, kita tidak kuat para jamaah sekalian, sekalipun kita dengan puntung rokok yang hanya seperti itu, panasnya minta ampun, apalagi kita dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillahi min. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jika saja kita makan, lalu makan itu cuma nasi saja, rasanya makan itu kurang sempurna walaupun ada yang kita makan. Namun sempurnanya makan, nikmatnya makan itu ketika ada lauk pauk yang menjadi hidangan. Sudah wareg, nikmat juga. Nah, begitu juga dengan suatu aktivitas kita melaksanakan sholat. Contohnya kita ibarat saja ini, jika sholat fardu itu adalah nasinya, pokoknya, wajibnya, maka yang sunnah-sunnahnya itu misalkan ada bala-bala, tambah gehu, tambah lauk, tambah apa lagi? Cumi, ya. Tanpa itu rasanya kita tidak enak gitu. Apalagi tanpa kerupuk lah istilahnya gitu. Nah, itu yang kita analogikan sebagai antara sholat fardu dengan sholat rawatib. Jadi bahwasannya sholat rawatib itu adalah sesuatu yang menjadikan, menyempurnakan kesempurnaan apabila mungkin ada amalan-amalan sholat wajib yang rasanya kurang, kita sempurnakan dalam sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu adalah sholat qobliyah, ba'diyah, sa'atos, jin, sate acan, sarang sa'atos, sebelum dan sesudah. Nah, ini adalah amalan-amalan yang memang setiap hari kita laksanakan. Terus juga rasanya sayang ketika kita punya amalan tersebut, tapi amalan tersebut tidak kita lakukan. Terus sayang juga kita sering mengamalkannya itu, kita tahu, terus kita tidak paham apa sih keutamaan daripada sholat rawatib. Paham ya apa sholat rawatib? Kita garis bawahi dulu. Pengertian sholat rawatib adalah sholat yang mengikuti sholat fardu, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Itu pengertian sholat rawatib. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana suasana masih terasa dingin karena pagi ini adalah pagi yang rasanya lantai bumi ini di bumi Bandung, bumi Manglayang masih dalam keadaan basah, sisa hujan tadi malam dan mungkin kemarin sore yang terasa sekali segarnya, dimana pagi ini juga fajar terus menyingsing ya, terus suara binatang malam masih berbunyi dan juga dinginnya pagi ini masih sangat-sangat terasa. Mudah-mudahan pagi ini adalah saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semuanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi bahwasannya ada keutamaan-keutamaan yang memang keutamaan itu sering kita ingin kepo lah, ingin kita tahu apa saja sih keutamaan-keutamaan di balik kita melaksanakan sholat rawatib. Oke, jadi judul besarnya pagi ini adalah keutamaan sholat rawatib. Ini
bahwasannya keutamaan daripada sholat rawatib yang sangat-sangat luar biasa ini, yang setiap hari kita lakukan ini. Ada apa sih di balik sholat rawatib gitu kan? Sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Jadi yang pertama, bahwasannya siapa orang yang mendawamkan melaksanakan sholat rawatib, baginya akan mendapatkan yang pertama adalah dibangunkan rumah di surga. Subhanallah, mau dibangunkan rumah di surga, mau? Harus mau ya. Jangan sampai kita ya di surga itu nggak dibangunin apa-apa. Kita nggak tahu nih ahli surga atau bukan gitu. Tapi mudah-mudahan kita terus berusaha untuk menjadi orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah. Permintaan kita adalah untuk menjadi ahli surga. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini hadis riwayat At-Tirmizi nomor 414 dan An-Nasai nomor 179. Ini perkataan Rasul itu tidak mungkin bohong. Jadi perkataan Rasul itu karena beliau itu dibimbing oleh wahyu. Nah, jadi bahwasannya siapa orang yang selalu menjalankan 12 sholat rawatib, sholat sunnah, ini akan dibangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah, indahnya ketika kita dibangunkan rumah di surga. Karena informasi yang tersampai kepada umat Rasulullah, katanya surga itu sangat indah, di mana dialiri oleh telaga air yang begitu indah. Bahkan interiornya pun susah dibayangkan seperti bagaimana indahnya surga. Makanya harapan terindah kita diantaranya adalah hidup karena Allah dan kita mendapatkan ridho Allah. Ketika ridho Allah sudah kita dapatkan, apa yang kita inginkan insya Allah Allah berikan. Jadi insya Allah mau melakukan rawatib, mau ya. Oke, yang kedua, bahwasannya orang yang melaksanakan sholat rawatib ini adalah pahala yang melebihi dunia dan seisinya. Jadi nomor dua, bahwasannya orang yang selalu menjalankan sholat rawatib adalah pahala yang melebihi dunia dan seisinya. Ini bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang selalu mendawamkan mendirikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu adalah amalan-amalan orang kaya. Kaya enggak? Lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kaya. Ya, subhanallah. Makanya dawamkan selalu kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, apalagi sambil kita melaksanakan kegiatan subuh berjamaah, kembali mendapatkan keutamaan bak laksana ia melaksanakan sholat semalam penuh. Subhanallah. Nah, ini ada juga dari semua sholat sunnah, tak ada sholat sunnah yang paling Nabi jaga seperti halnya Nabi menjaga untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sholat fajar atau 2 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Ya, ini Sahih Bukhari nomor 1169 dan Sahih Muslim nomor 724. Nah, jelas bahwasannya ini adalah amalan-amalan kesukaannya Rasulullah. Kita cinta kepada Rasul, cinta? Kurang kenceng, cinta kepada Rasul? Cinta. Nah, bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengamalkan kesukaan-kesukaannya. Salah satunya adalah kesukaannya apa? Sholat rawatib, qobliyah subuh, ataupun juga sholat fajar. Nah, ini sholat fajar itu keren, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, makanya sayang kalau kita meninggalkan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang diberikan keutamaan-keutamaan, tapi kita tidak menjalankan. Ya, apalagi sudah ngerti, sudah paham, oh iya ya, keutamannya ini. Nah, kalau kita tidak menjalankan, beribu-ribu sayang. Makanya kita bangun pagi jangan lama-lama di WC, cepat-cepat udah mendengar adzan itu kita langsung lari ke masjid,
ya kita langsung laksanakan sholat rawatib. Jadi harus merasa rugi, ya Allah abdi rugi, abdi tinggal laksanakan sholat sunat 2 rakaat qobliyah. Itu harus ada perasaan itu. Jadi kalau kita sudah punya perasaan itu, kita merasa butuh dengan yang namanya sholat sunnah, rasanya rugi kalau kita tinggalkan itu. Ini derajat orang itu, iman itu akan bertambah apabila kita itu sudah merasa rugi untuk meninggalkan amalan-amalan sunnah. Rugi kalau misalkan kita tidak melaksanakan saum contohnya di hari Senin dan hari Kamis. Tiba-tiba kesiangan misalkan, langsung kita niat abdi puasa Senin, niat abdi puasa Kamis. Ini subhanallah. Selanjutnya, keutamaan kita melaksanakan sholat rawatib ataupun juga sholat yang mengikuti sholat fardu adalah diharamkan dari api neraka. Ya, diharamkan dari api neraka. Ini Ummu Habibah radhiyallahu anha telah meriwayatkan tentang keutamaan rawatib zuhur. Ya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan baginya api neraka. Sebelum duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Setelah duhur berapa rakaat? Jadi dijumlahkan 4 sebelum, 4 sesudah jadi berapa? 8 ditambah dengan sholat fardu 4 berarti jumlahnya berapa? 12. Subhanallah, kita melakukan sholat di tengah hari 12 rakaat wajib dan sunnahnya kena, jangan 2, berapa? 4. Keren kan? Nah, siapa orang yang menjalankan hal tersebut, ternyata subhanallah para jamaah subuh sekalian, dia diharamkan baginya api neraka. Subhanallah. Mau melakukan mau? Insya Allah. Keren kan? Baru tahu nih kita. Oh iya ya, ternyata sholat rawatib, sholat sebelum duhur 4 rakaat 22 ataupun juga setelah duhur 22 jadi 4, maka subhanallah dia diharamkan dari api neraka. Kita tidak kuat. Nah, kita tidak kuat para jamaah sekalian, sekalipun kita dengan puntung rokok yang hanya seperti itu, panasnya minta ampun, apalagi kita dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kita misalkan sengaja tangan dimasukkan lagi ngaliwat karena sunu, ceceretean minta ampun, jejeretean mah tong kitu ning kapetel misalkan teh urang ku gorengan, misalkan kena goreng tiba-tiba ngecrot, wah adug-adugan jabam malanung si kulit teh. Ieu di akhirat kabayang jadi genirnya sinu neraka, hirup deui, beleger deui, cebet deui, hirup deui, cabet deui, mastaka bencar, ngahiji deui, suku parotong, ngahiji deui, awak bencar. Ya seperti itu. Nah, makanya kita hindari api neraka. Ya, siapa orang ketika ditanya kamu mau masuk surga, mau masuk neraka, mau masuk surga, nah atau kelakuan pinaraka nuhun kan gitu. Nah, jadi sesungguhnya amal-amal menuju surga itu mudah, ya, asal kita mau melaksanakan. Makanya niatkan dari sekarang, ya Allah, aku tidak ingin mendapatkan api nerakamu. Insya Allah hari ini, detik ini, saya akan niatkan, saya akan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah yang nomor 4-nya, bahwasannya orang yang selalu melakukan sholat rawatib adalah rahmat yang berlimpah. Ini mendapatkan rahmat yang berlimpah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Subhanallah, 4 rakaat sebelum maka baginya akan mendapatkan rahmat. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah
akan merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Habisin tuh asar. Jadi kalau dijumlah berapa dengan fardunya? 8 4 rakaat sebelumnya. Ya Allah, aku niatkan hari ini aku ingin mendapatkan rahmat-Mu. Ketika engkau sudah mendapatkan rahmat dari Allah, rahmat daripada Allah, apa yang kita inginin silahkan minta kepada Allah, nggak susah. Nah, kalau misalkan hari ini kita serba susah, rezeki susah, hirup susah, rumah tangga balangsak, berantakan, ya, kehidupan ekonomi pun seret dan susah, hati tidak tenang, penyakit selalu datang, maka jangan pernah menyalahkan orang lain, maka salahkanlah diri kita. Ada apa dengan diri kita? Aya naon jeung urang, introspeksi diri lebih baik. Oh, urang teh kurang sunnah, urang teh kurang sodaqoh, urang teh kurang puasa, pagawean maksiat. Nah, yang pada akhirnya ya, ketika rahmat sudah dicabut, kenikmatan sudah dicabut sedikit saja, minta ampun. Nah, makanya kita kejar rahmat Allah, kita kejar ridho Allah, kita kejar apa yang sudah diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan-keutamaan. Kita jauhi segala maksiat yang membuat hidup kita menjadi balangsak. Ya, karena ada 10 dosa besar yang mengakibatkan hidup kita menjadi balangsak. Ada. Ya, dari mulai musyrik sampai perbuatan zina, sampai perbuatan-perbuatan yang membuat hidup manusia itu menjadi balangsak. You know balangsak? Balangsak teh ripuh. Gitu. Itu jelema balangsak teh jelema ripuh, riweuh, ya ripuh. Ya. Gitu. Ya, ada misalkan ekonominya lemah tapi hidupnya tenang, hidupnya sejahtera. Apa yang dia inginkan Allah mengabulkannya. Ya, karena dia sudah dekat dengan yang maha punya, santai, slow hidupnya, ya, tenang, nyaman, walaupun ekonominya biasa-biasa saja. Ya, misalkan rezekinya biasa, rumahnya biasa kok, kendaraannya biasa kok, tapi hidupnya tenang karena ia dekat dengan Gusti Allah. Dia kaya dengan ibadahnya, hablum minallahnya ia jaga, hablum minannasnya ia jaga, hubungan dengan alamnya pun ia jaga. Ya, subhanallah. Yang selanjutnya bahwasannya ya, mudah-mudahan kita dengan melaksanakan kegiatan sholat rawatib ini, ya, yang pertama tadi kita mendapatkan apa? Dibangunkan rumah di surga. Mudah-mudahan kita dibangunkan rumah di surga, amin. Yang keduanya apa? Pahalanya melebihi daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin. Yang ketiga apa? Diharamkan baginya, dijauhkan baginya dari api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka dan mendapatkan surga, amin. Yang nomor 4-nya apa? Rahmat Allah yang berlimpah kepada kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat bagi kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para jamaah subuh, kita insyaallah lanjutkan besok hari. Kita 4 dulu saja tentang keutamaan kita melaksanakan kegiatan sholat rawatib. Kita niatkan bareng-bareng ya. Ya Allah, ya Allah, ikuti ya Allah, istiqomahkan saya ya Allah, untuk menjalankan sholat rawatib. Amin. Ya, niatkan kita akan melaksanakan kegiatan sholat rawatib. Kita harus merasa rugi ketika meninggalkan sholat rawatib. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Benarnya dari Allah, salahnya daripada kealfaan dan juga kebodohan saya. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.